nasab mereka benar, ya argumentasi dong, pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Saudara datang ke Robito Alawiyah bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti yang menunjukkan kalau mereka bersambung ke Wali Songo. Saudara, kalau nggak ada bukti, ya jangan paksa Robito untuk mengakui. Kira-kira jelas tidak? Semakan yang ada saat ini, apakah mereka habaib atau bukan habaib? Saya nggak mau memberikan peringatan mereka habaib atau bukan habaib, tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar ke Rabitatul Alawiyah. Nggak boleh kita belum meneliti langsung ngomong ini putus, ini putus. Yang berani harus kita katakan putus hanya orang kabilah yang telah kita teliti dan kita yakini hakul yakin. Seperti Ba'lawi, saya bertanggung jawab dunia akhirat bahwa Ba'lawi ini bukan keturunan Nabi. Penentuan nasab Ba'lawi sampai ke Rasulullah itu hanya ditentukan melalui mimpi. Yang mimpi siapa? Lalu disebutkan juga di kitab tersebut di halaman 108 bahwasanya ada seorang ulama namanya Syekh Abdullah bin Alwi bin Faqih Muqaddam. Ada seorang ulama, ini juga gak disebutkan lagi ulamanya siapa, yang bermimpi ketemu Rasulullah, menyatakan bahwasanya Ba'lawi adalah dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Habib Shalih bin Ahmad Al-Idrus mimpi ketemu Rasulullah dan Rasulullah kirim salam atau merestui perjuangan Habib Muhammad Rizik Syihab. Selesai, habis. Setelah dapat kabar ini udah habis. Yang mimpi guru besar kita. Karena merekanya masih iklan, merekanya masih ngaku kemana-mana ngaku turunan Nabi, kemana-mana ngaku turunan Nabi. Kalau ngaku kan siapa aja bisa. Iya. Siapa saja bisa ngaku, saya Habib, saya keturunan Rasulullah. Maka nggak perlu ngaku-ngaku. Iya. Nah, ngaku apa yang dia tidak miliki itu kehinaan. Kenapa dipanggil Syarifah? Karena keturunan Nabi. Saya kenapa dipanggil Habib? Para habaib kenapa dipanggil Habib? Karena keturunan Nabi Muhammad SAW. Tes DNA dulu, goblok. Para ulama ahli nasab sepakat tes DNA di dalam mengisbat suatu nasab hukumnya haram. Wis ojo kakean cangkem getimundi gitu loh. Gua tak periksa wis. Gampang toh. Ya wis. Kita cucunya Nabi, kita yang punya silsilah muttasilah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'lawi kita datanya nggak ada, tapi kelihatan rame gitu. Kalau saya bilang moyangnya bukan satu itu. Ada ustadz sekarang nggak percaya, katanya habaib di Indonesia itu nggak ada. Habaib di Indonesia katanya palsu, katanya belum terbukti secara ilmiah. Hei, tes DNA, aing hayang nyaho, siap keturunan saha, berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Nggak perlu tes DNA, nggak perlu tes DNA. Betul, saudara, keyakinan saudara harus mantap. Yakini keturunan habaib Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah. Mereka kan takut kalau ternyata haplogrup mereka G bukan J. Jangankan keturunan Rasul, wong Arab aja bukan. Kata Rasulullah apa? Yang membenci keluargaku, membenci anak cucuku, kelak di akhirat Allah kumpulkan dia menjadi kelompok orang-orang Yahudi. Framing gimana? Masalah framing, menyikapi framing jahat itu. Kan mereka melakukan framing jahat. Kami cucu Nabi, kalian harus begini. Kalau cinta pada Nabi terus, itu seperti apa? Sudah dibuktikan oleh penelitian secara pustaka, tidak terkonfirmasi, melenceng jauh. Goblok lu yang pada nggak punya ilmu bodoh. Ikut imat, sama-sama bodoh. Maulidina TV. Maulidina TV. Saya pengen melihat yang bisa membantah dan mencari celah titik lemah daripada kajian Kiai Imad. Turunan Nabi asli, orang mau percaya mau kagak dia turunan Nabi, ya tetap turunan Nabi. Kenapa harus dipertahankan betul-betul orang meyakini bahwa saya turunan Nabi? Untuk apa? Hanya satu jawabannya, untuk kehormatan dan materi yang ingin dia dapatkan dari pengakuan itu. Dan masanya sudah selesai yang demikian itu untuk Wonogiri, yang lain belum. Tidak boleh orang Wonogiri merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan bangsa lain.
tidak boleh. Pengurus cabang NU Kabupaten Wonogiri menginstruksikan untuk tidak mengundang habaib pada agenda-agenda resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Masjid Afisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkan saya membagikan ceramah agama dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang mana beliau setiap ceramahnya selalu membahas masalah nasab ya. Yuk, seperti apa ceramah agama dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Sedikit lagi ya, nanti kita diskusi. Takut masih ada yang ingin ditanyakan atau tidak setuju, enggak apa-apa. Jadi kebenaran itu tidak mesti diikuti semua orang, tapi pasti ada orang terbuka. Minimal kesalahan dan kedustaan itu ada penyeimbangnya, ada second opinion, sehingga orang-orang yang berbuat dusta pada masa lalu tidak semena-mena untuk menjajah orang-orang yang hidup di hari ini demi menaikkan privilege dan ketokohannya di tengah-tengah masyarakat berdasarkan nasab yang diakui secara tidak berdasar itu. Setiap masa ada kitab yang sudah ditulis untuk keluarga Nabi. Kalau nasabnya memang nasab sahih, setelah kita meneliti nasab itu, maka akan dapat terverifikasi dan terkonfirmasi dari kitab-kitab nasab itu. Oh, ini ada di kitabnya, ini benar. Bapaknya namanya Ahmad, oh ada tuh disebut dalam kitab ini. Bapaknya Ahmad namanya Isa, oh ada di dalam kitab yang lebih tua. Isa nama ayahnya Muhammad, oh ada di kitab yang lebih tua lagi. Muhammad punya ayah namanya Ali Al-Uraidi, dalam kitab yang lebih tua lagi, oh ada. Setiap masa ada kitab yang sudah ditulis untuk keluarga Nabi. Ya aja keluarga kita mah 4 nama aja udah hebat kita hafal, betul nggak? Apalagi orang Jawa yang turunan raja aja banyak yang nggak hafal, apalagi kita yang bukan turunan raja. Tapi kalau orang Arab, jangankan keluarga Rasulullah, orang Arab biasa dia hafal sampai ke Adnan, dia hafal sampai ke Yakton, dia hafal sampai ke Himyar, silsilahnya binanu sampai 100. Tapi kalau kita orang Jawa itu banyaknya hanya keluarga raja yang mau jadi raja yang nulis itu. Kenapa dia penting nulis? Warisan. Betul apa tidak? Takut ada yang minta warisannya, maka ditulis silsilah raja itu. Nah kalau kita mau warisin utang apa? Nggak ada perlu. Karena apa? Agama Islam sesuai dengan adat budaya orang Jawa. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwallah. Tidak ada orang Arab lebih mulia dari orang Indonesia, orang Ajam, kecuali dengan takwanya. Siapa orang yang bertakwa, dia yang harus dimuliakan. Siapa orang berilmu, dialah orang yang mulia. Bukan karena dia turunan raja akhirnya dia minta privilege di tanah Indonesia ini, nggak bisa. Bukan karena dia turunan Nabi akhirnya mengambil pajak sama kiai-kiai. Katanya ente ini kiai jadi kiai banyak duitnya itu gara-gara enjit aneh. Bayar zakat sekarang, bayar pajaknya. Jadi dia mengut pajak katanya. Gara-gara para kiai itu jadi kiai kemudian banyak rezekinya gara-gara mengajarkan ilmunya enjid aneh itu. Dan ini naudzubillah summa naudzubillah dalik tidak dilakukan oleh keturunan Nabi yang asli. Tidak ada keturunan Nabi yang asli yang berpikiran seperti itu, menganggap bahwa dia merasa berhak untuk dimuliakan hanya karena dia keturunan Nabi Muhammad. Keturunan Nabi Muhammad yang asli tidak akan seperti itu. Apalagi ada orang yang tidak percaya dengan nasabnya. Kamu keturunan Nabi Muhammad? Iya. Nggak percaya orang seperti keturunan Nabi. Orang yang keturunan Nabi asli nggak bakal marah. Yang asli pasti nggak bakal marah. Dia ngapain?
Saya anak siapa kamu? Samlawi bapak saya. Nggak percaya kamu anak Samlawi, ya biarin. Ya enggak? Ya kamu percaya nggak percaya, saya tetap anak Samlawi. Turunan Nabi asli. Orang mau percaya mau kagak dia turunan Nabi, ya saya tetap turunan Nabi. Betul tidak? Panggung kritikan, hinaan, hujatan terhadap pemerintah, kritikan, hinaan, hujatan terhadap aparat TNI Polri, kritikan, hinaan, hujatan terhadap para kiai Nusantara. Saya mohon ya, mari sama-sama kita bersuara, minta kepada pemerintah, kepada aparat kita TNI Polri untuk ini ditertibkan. Para penceramah terutama didisiplinkan. Ketika ada yang berceramah, lalu isi ceramahnya provokasi, menghasut masyarakat, mendorong masyarakat untuk membenci negerinya, mendorong masyarakat untuk membenci pemerintahnya, membenci aparatnya. Negara harus hadir, negara harus menunjukkan ketegasannya demi wibawa negara ini, demi harkat martabat negara ini, demi harga diri negara ini. Saya rasa begitu. Ketika ada entah itu ustadz, entah itu habaib, siapapun juga yang memanfaatkan mimbar-mimbar ceramah agama untuk melancarkan provokasi, apalagi sampai menabuh genderang perang, bekukan izin ceramahnya. Tidak boleh diizinkan penceramah semacam itu untuk berceramah dimanapun. Ya. Tidak boleh diizinkan berceramah lagi kalau ceramah isinya provokasi, ceramah isinya menghasut, ceramah isinya mengadu domba. Yang begitu-begitu langsung dibekukan, tidak boleh diizinkan berceramah di tanah air ini. Kita bicara tentang keutuhan dan kedamaian bangsa ini sangat penting. Karena bukan kita yang hidup hari ini saja, di masa depan sana ada anak-anak dan cucu-cucu kita yang juga harus kita jamin bahwa mereka nanti akan berdiri sebagai sebuah bangsa yang berdaulat. Kan itu tujuan kita. Kalau untuk kita yang hidup hari ini saja, ya nggak masalah. Tapi apakah kita tidak beranak cucu? Apakah di masa depan sana tidak ada anak-anak dan cucu-cucu kita? Anak-anak dan cucu-cucu kita di masa depan harus juga kita jamin hidup mereka. Pastikan sebelum kita turun di dunia orang mati, anak-anak dan cucu-cucu kita akan tetap berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Itu pandangan kita ke depan. Kembali lagi saja saudara-saudara sebangsa setanah air, mari sama-sama kita bersuara untuk pemerintah ini agar lebih tegas, aparat TNI Polri kita agar lebih tegas, menertibkan dan mendisiplinkan mimbar-mimbar agama, agama apapun juga, ya, entah itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, mimbar agama apapun juga. Kalau yang berdiri di sana menyampaikan ceramahnya isinya provokasi, bekukan, larang. Anda tidak layak berceramah. Ketika ceramah-ceramah menciderai Bhinneka Tunggal Ika, ceramah-ceramah menciderai persatuan dan kesatuan bangsa, ceramah-ceramah hasutan mengadu domba, itu bukan penceramah, itu iblis itu. Anak-anak buahnya setan. Kerjanya mengadu domba, menghasut, memprovokasi, menabuh genderang perang. Jadi agama apapun juga, bukan satu agama saja, agama apapun juga, mimbar agama apapun juga, kalau di atasnya berdiri seorang penceramah yang ceramahnya isinya provokasi, hasutan, mengadu domba, memecah belah, bekukan, larang, tidak boleh berceramah. Silakan berceramah di negara lain. Kalau diterima, ya syukur, alhamdulillah, puji Tuhan Astungkar. Tapi saya pikir negara kita ini yang paling lunak loh. Negara kita ini yang paling toleran loh. Paling memberi kebebasan loh. Tapi kebebasan itu jangan sampai kebablasan. Ini berbahaya untuk eksistensi kita sebagai bangsa. Negara sudah sangat lunak, sudah sangat toleran terhadap para penceramah ini.
Saya lihat para penceramah Nusantara juga satu-satu mulai terpengaruh, terkontaminasi, mulai keracunan dengan gaya ceramahnya ini para habaib Ba'alawi. Ada ustadz-ustadz yang melakukan penelitian di Yaman, Hadramaut sana. Ternyata tidak kok. Gak ada istimewanya dibandingkan dengan Nusantara kita itu. Yaman, Hadramaut. Lebih istimewa Nusantara saya. Lebih istimewa Nusantara kita. Ini tanah kita, tanah Nusantara ini, tanah surga. Lalu apa hubungannya dengan orang? Kenapa harus dipertahankan betul-betul orang meyakini bahwa saya keturunan Nabi? Untuk apa? Hanya satu jawabannya. Untuk kehormatan dan materi yang ingin dia dapatkan dari pengakuan itu. Dan masanya sudah selesai yang demikian itu untuk Wonogiri, yang lain belum. Biarkan yang lain dalam perasaannya yang terjajah, sehingga dia dilahirkan oleh ibunya sebagai manusia merdeka, hari ini masih terjajah oleh kedustaan yang diciptakan. Ngakunya turunan Nabi, mabok, katanya harus dikasih beras, katanya kakinya lebih mulia daripada sorbannya kiai, walaupun dia tukang mabok. Naudzubillah, tidak ada ajaran Islam seperti ini. Kalau ada narasi-narasi yang demikian, itu adalah narasi penipu-penipu dari orang yang mengaku turun Nabi, padahal Nabi lebar dari dirinya, tidak ada kaitan antara dirinya dengan Nabi dari silsilah nasab dan akhlak, tidak ada. Yakin, serakin yakinnya 100% orang semacam itu yang mudah mabok, mudah menghina orang, mudah mengintimidasi, tidak suka direndahkan, kalau direndahkan sedikit aja marah, maunya dimuliakan. Itu bukan ciri genetik Rasulullah Muhammad SAW. Genetik Rasulullah itu genetik tawadu, bijaksana, sopan, jujur. Ada yang menghina dia senyum, itu genetiknya Rasulullah. Dan genetik Rasulullah itu miripnya bukan dengan mereka, tapi miripnya orang Wonogiri. Kalau dia dagang bakso, ada yang utang senyum, bayarnya besok. Besoknya ini mangkok ditempahin dengan dia. Ini akhlak orang Jawa itu asbahul akhlaqi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ketawaduan ini sekarang jangan dipakai 100%. Orang yang terlalu tawadu gampang dijajah. Orang yang terlalu sopan gampang ditipu. Orang yang terlalu tawadu gampang dijajah, orang terlalu sopan gampang ditipu. Sama dengan orang yang selalu husnudon, mudah sekali ditipu. Ada maling datang, kayaknya mau maling, bukan, kita juga nggak boleh suudon, husnudon aja. Padahal tampangnya udah kelihatan, tampang maling kan pelangap-pelongo segala macam. Lah husnudon, kita kan hatinya nggak boleh suudon pada orang. Akhirnya alhamdulillah laptop dan HP-nya hilang, lagi di meja. Dia ngambil air, dia balik lagi, laptop sama HP-nya sudah hilang oleh tamu yang dia husnudoni sendiri itu. Kita harus tawadu, tapi bukan merendahkan diri di hadapan bangsa lain. Kita harus sopan, tapi bukan berarti kita bisa ditekan. Kita harus berakhlak, tapi bukan berarti kita mau direndahkan. Kalau mereka ngomong anak perempuan mereka tidak boleh nikah dengan orang Wonogiri yang haplogrupnya O. Haplogrup O itu haplogrup orang Jawa, orang Cina, orang Jepang, turunan dari Prabu Brawijaya, itu haplogrupnya O. Turunan Prabu Siliwangi, haplogrupnya O. Kalau mereka mengatakan bahwa anak perempuan mereka tidak boleh nikah dengan orang Wonogiri laki-lakinya, maka mulai hari ini orang Wonogiri harus kompak. Tidak ada perempuan Wonogiri yang boleh dinikahkan dengan para pemalsu nasab.
Kalau tidak nanti anak cucunya ya jadi tukang dusta itu. Mau anak cucunya jadi tukang dusta begitu. Harus kita ini berdiri tegak di hadapan bangsa yang congkak. Orang Yahudi dalam ajaran Talmud. Ajaran Talmud ini ajaran daripada penyimpangan dari ajaran Nabi Musa. Nabi Musa itu kitabnya Taurat. Setelah Nabi Musa wafat, ada orang-orang yang menyimpangkan ajaran Nabi Musa. Ajarannya disebut apa ditulis dalam kitab namanya Talmud. Di dalam Talmud ini diajarkan orang Yahudi adalah khairus syu'ab, sebaik-baiknya bangsa di atas dunia. Selain orang Yahudi adalah binatang. Tidak boleh perempuan Yahudi menikah dengan selain orang Yahudi. Selain orang Yahudi boleh dibunuh. Selain orang Yahudi boleh ditipu. Selain orang Yahudi tidak ada punya hak untuk hidup di muka bumi. Dibunuh aja boleh karena tidak mempunyai hak hidup di muka bumi. Dan selain orang Yahudi, menurut ajaran kitab Talmud, bukan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ajaran-ajaran penyimpangan dari ajaran Musa itu sekarang dikembangkan oleh orang yang merasa keluarganya, nasab keluarganya lebih tinggi dari nasab keluarga orang lain. Kalau ada orang Wonogiri, orang Indonesia yang masih menghormati keluarga-keluarga yang mempunyai pandangan merendahkan kita yang menghormatinya semacam itu bodoh banget gitu orang Wonogiri. Udah direndahkan. Dia kalau melihat orang Wonogiri, nggak level. Kitanya mah hormat, nyium tangannya, tapi dalam hatinya nggak level. Dia bawa anak perempuan, kita ngeliatin anak perempuannya, lo turunan apa lo ngeliat-liat anak gua? Padahal kitanya menghormati. Tidak ada lagi mulai sekarang. Kita bangsa besar, kita turunan pembangun daripada Borobudur, kita turunan pembangun daripada Prambanan. Peradaban Indonesia yang besar di masa lalu melahirkan kita hari ini yang ada di muka bumi dari peradaban dan orang-orang yang besar di masanya. Dan tidak boleh orang Wonogiri, orang Jawa merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan bangsa lain, baik atas nama kemanusiaan atau atas nama agama. Tidak boleh orang Wonogiri, orang Jawa merendahkan diri di depan siapapun. Maka yang harus jadi raja harus selalu orang Jawa. Setuju? Saya bukan kampanye. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembangkan, mungkin ada pertanyaan. Yang tidak setuju juga boleh, tapi jangan marah-marah. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Kiai Mat Atlas. Pak operator, disiapkan mic ya, 2 atau berapa untuk para penanya. Alhamdulillah para hadirin wal hadirat semuanya, bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa satu, berdasarkan kajian ilmiah baik dari kitab-kitab nasab abad 4 sampai abad 9 awal, baik itu kata kitab Tahdhibul Ansab, Al-Majdi, Al-Fakhri, Syajaratul Mubarakah dan lain sebagainya, di situ memang betul tidak terkonfirmasi, tidak ada nama Ubaidillah sebagai cikal bakal keturunan para habaib yang ada di Indonesia. Sebab Ubaidillah punya anak yang bernama Alwi, dan Alwi ini yang kemudian dinisbatkan menjadi Alawiyin. Bani Alwi zuriyah daripada Ubaidillah yang memang namanya tidak terpotret, tidak ada di kitab-kitab nasab selama hampir 550 tahun. Kekosongan riwayat selama 550 tahun inilah yang menjadikan Kiai Imad yakin seyakin-yakinnya, juga berdasarkan fakta dan dalil yang ada, bahwa Ubaidillah bin Isa ini tidak ada namanya di dalam kitab-kitab nasab yang dijadikan sebagai sumber primer
untuk menetapkan nasab Bani Alawiyin atau para habaib yang ada di Indonesia. Mungkin itu kesimpulan dari apa yang kita kaji pada pagi hari ini. Dan untuk berikutnya kita masuk pada sesi tanya jawab, baik yang setuju dengan kajian Kiai Imad ataupun yang tidak setuju. Justru saya pengen melihat yang bisa membantah dan mencari celah titik lemah daripada kajian Kiai Imad ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun atas waktunya yang termulia dan yang kami muliakan sedaya para masyayikh, para kiai Wonogiri. Pertanyaannya, apakah semua kabib-kabib yang ada di Indonesia ini semuanya itu masuk Ba'alawi atau ada kotak-kotak Pak Yai? Nah, artinya semuanya mungkotek, napa masih ada pemilahan Pak Yai? Monggo mangke dipenjelasaken nggih. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Wali Songo, ini saya kayaknya belum dipaparkan. Monggo mangke dipenjelasaken apakah Wali Songo itu katut Ba'alawi atau mboten ngoten nggih. Khawatirnya wis diidolakan, wis diziarahi, ternyata namu wali tapi tes nggih. Ngoten nggih. Nanti untuk Wali Songo mati maneh. Iki tandanya dereng madang niki panitia. Langsung durasi. Artinya untuk Wali Songo apakah termasuk golongan Ba'alawi atau tidak? Yeah. Dan nanti kalau ada referensinya tentang Wali Songo itu min Dzurriyyatir Rasul, monggo nanti bisa di-share tesis beliau yang sementara materi tersebut yang terkirim yang di-share itu namun Ba'alawi, yang dari Wali Songo belum ada. Kersane kita sedaya bisa mempelajari. Makasih matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo dilanjutkan Mas Akhyar dari Jatisrono. Panitia tolong panitia satset. Bape peserta rung do mangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menyampaikan pertanyaannya, disclaimer terlebih dahulu bahwasanya saya bukan dari golongan muhibbin atau apapun. Tapi pertanyaannya begini. Dari 87 jumlah nasabah yang tercatat dalam sejarah yang dikutip oleh Bakar Abu Saif yang pada masa Tobagotu ketiga sama keempat, kitab yang ditukil oleh jenengan itu hanya satu kitab saja. Bahkan ada lebih dari 50 kitab nasabah saat itu yang belum dikutip. Kemudian yang kedua, apa yang kami temukan dari Abnaul Imam, dari kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam halaman 167, Ibnu Toba Yahya bin Muhammad Al-Qasim Al-Husaini Al-Alawi yang wafat pada abad kelima, beliau mencantumkan Abdullah atau Ubaidillah sebagai putra dari Ahmad bin Isa. Kemudian di kitab lain As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, karya Al-Qadhi Bahauddin Muhammad bin Yusuf Al-Kindi, wafat pada abad 8, juga ketika menceritakan Abul Hasan Ali bin Muhammad, beliau menyebutkan Abdullah sebagai putra dari Ahmad bin Isa. Oleh karenanya pertanyaannya, apakah tesis yang jenengan buat itu sudah mencakup sekian banyak buku atau kitab nasabah atau hanya sebagian saja? Karena dari beberapa tesis yang saya baca dan juga pemaparan, bahkan 20% saja dari kitab-kitab nasabah belum jenengan tukil. Mungkin mohon tanggapannya ya. Apa dipukul rata ing kita unasab apakah tidak itu? Yang perlu dipertegas bahwa kalau kita mengenal FAM di Indonesia itu Ba'alawi FAM-nya kan macam-macam. Ada Asegaf, Al-Idrus, ada BSA bin Syekh Abu Bakar, ada Al-Khabsyi, ada Al-Masyhur, Al-Khirid, ada Barkabeh, Barokbeh dan lain sebagainya. Tolong itu juga diperjelas Pak Kiai. Terima kasih. Moga waktu sepenuhnya dumateng Kiai Imad untuk memberikan pencerahan
dan semoga yang bertanya penanya bisa terpuaskan. Semoga. Baik, terima kasih Kiai Zainal, penanya dari LBM PCNU. Karena saya kemarin baru rapat LBM PBNU di Semarang, di Bendungan, Hotel Bendungan ya, Bandungan ya, itu yang di gunung. Mengenai Ba'alawi, Habib-Habib yang di Indonesia, apakah semuanya inqita', terputus kepada Nabi Muhammad SAW? Semua yang merasa dirinya Habib itu bermarga Ba'alwi, itu semuanya nasabnya ke Alwi bin Ubaidillah, semuanya putus. Karena memang Ahmad bin Isa tidak punya nama anak namanya Ubaidillah. Anak siapa? Wallahu alam. Ya orang-orangnya aja tidak terdeteksi, apalagi nama bapaknya. Orangnya aja tidak terdeteksi. Lalu marga apa-apa saja itu yang masuk Ba'alawi. Nah, mereka punya kekhasan, keluarga mereka dipanggilnya Habib. Jadi kalau yang dipanggil Habib itu Ba'alawi, bukan turunan Nabi. Kalau turunan Nabi itu memiliki tanda panggilan tersendiri, Syarif dan Sayyid. Kalau mereka keturunan Nabi yang melewati seorang raja atau gubernur, itu biasanya menggunakan Syarif. Tapi kalau keturunan ke atasnya tidak melewati raja, para ulama-ulama saja, itu biasanya hanya menggunakan Sayyid. Maka syarif-syarif Mekah sebelum dikuasai oleh Wahabi itu gelarnya Syarif Makkah, karena dia selain sebagai seorang penguasa Mekah juga keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa saja itu marga-marganya? Banyak, saya searching ini ada 114 marga. Yang ada di Indonesia mungkin hanya setengahnya. Ada Asiri, Al-Junaid, Al-Baharun, Al-Gadri, Al-Bin Sahil, Jamalulail, Bahasan, Basaiban. Basaiban ini ada Basaiban yang Al-Idrisi, yang bukan Ba'alawi ya, kayak Zulfikar yang punya anak PV itu Basaiban Al-Idrisi. Ada Basaiban Ba'alawi, ada Al-Habsi, Asyatiri, Al-Jufri, Al-Kaf, Al-Bait, Al-Bilfaqih, Al-Jabhan, Al-Dualani, Al-Ghaizah, Al-Ba'ali, Al-Hamil, Al-Kenaiman, Al-Bar. Tuh, Ahmad Al-Bar tuh yang bisa nyanyi rock itu Ba'alawi itu. Asy-Syarwi, Al-Hayyid, Al-Khamur, Al-Bahdak, Asy-Syarim, Al-Ba'mar, Al-Hakam, Al-Bahri, Al-Ghasasi, Al-Rakhelah, Al-Bakriyah, Al-Babduna, banyak sekali. Tinggal dicari yang Ba'alawi. Pokoknya setiap Ba'alawi itu dia bernisbat pada Alwi bin Ubaidillah yang mengaku sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isanya ini telah terkonfirmasi kitab-kitab sejarah dan kitab nasab, dia seorang turunan Nabi. Wafatnya 345. Maka Ubaidillah ini keturunannya di abad 9 mengaku bahwa Ubaidnya ini keturunan dari Ahmad bin Isa. Pada zaman Ahmad bin Isa belum ngaku. Jadi ngakunya itu setelah 550 tahun wafatnya Ahmad bin Isa. Kalau ngakunya di abad itu nggak mungkin diterima kan, karena anak Ahmad bin Isanya marah. Tapi dengan berjalannya waktu semakin menyebar itu keturunan Ahmad bin Isa, kesempatan orang untuk mengaku keturunan siapa saja itu kan terbuka. Masalahnya terbukti tidak secara data sejarah dan data nasab, itu saja. Kemudian mengenai pertanyaan selanjutnya, Wali Songo nasabnya ke Ba'alawi bukan. Orang-orang Ba'alawi Habib mencatat dalam kitab mereka seluruh Wali Songo keturunan Ba'alawi.
Itu pada tahun berapa? Baru pada tahun 1984. Kitab cetakan Samsud Dohiro yang ditambahi. Dulunya tidak masuk. 1984 cetakan baru kitab Nasab Ba'alawi mencantumkan terutama Kesultanan Banten yang dicantumkan sampai hari ini ada di dalam kitab Samsud Dohiro itu. Kita ini mantan Ba'alawi. Tahun 2012 saya itu menjadi pencatat nasab bersama teman-teman dari keluarga Kesultanan Banten itu masih ke Ba'alawi karena belum ditemukan keraguan waktu itu. Nah, keraguannya timbul ketika kitab nasab mereka itu mencatat Samsud Dohiro itu keluarga Kesultanan Banten, kemudian keluarga lain seluruh Wali Songo, hanya dicatat beberapa generasi bahwa ini ke apa Ba'alawi gitu, tapi tidak dicatat sampai bawah. Kalau Kesultanan Banten dicatat sampai bawah, sampai tahun 1808. Jadi sampai sultan terakhir Sultan Sapiuddin. Nah, kalau Sunan Giri hanya Sunan Girinya saja gitu. Sunan yang lain Sunan yang lainnya saja. Tapi kalau Sultanan Banten dicatat sampai tahun 1808. Keturunan Sultan Sapiuddin sampai sultan hari ini. Cuma sultan budaya. Itu masih ada di dalam kitab Samsud Dohiro. Nah, setelah diteliti, betulkah ini Ba'alawi merupakan leluhur Wali Songo? Ternyata kitab-kitab manuskrip yang sekarang mulai orang itu paham setelah ada bab nasab ini pada penasaran, mencari-cari kitab-kitab di rumah-rumah mereka yang tua-tua. Kemudian Kesultanan Cirebon dia punya manuskrip yang gak boleh dibuka-buka, katanya pemali kalau dibuka. Akhirnya sekarang mau buka. Nanti setelah dari sini saya ke Kesultanan Cirebon, diminta oleh Pangeran Kodiron Patih dari Kanoman untuk bersama-sama membicarakan nasab Wali Songo. Karena di Kesultanan Cirebon pun lihat itu di makam Sunan Gunung Jati masih Ba'alawi. Nggak heran kalau nasab-nasab kiai lain di Nusantara ini masih Ba'alawi. Karena Kesultanan Cirebon sendiri belum serta-merta begitu saja menerima, walaupun saudara-saudara saya dan selalu SMS-an tiap hari. Tapi untuk merubah itu kan kita perlu hati-hati. Lalu mulai kapan? Masa iya 1984 saja ketika nasab Wali Songo itu ditulis dalam Samsud Dohiro? Bukan. Sebelumnya sudah ada tahun 1960 sebuah manuskrip palsu ditulis. Jadi ada namanya manuskrip Negara Kertabumi. Katanya karya Pangeran Wangsakerta, salah satu putra Raja Cirebon tahun 1670. Nah, tahun 1670 di dalam manuskripnya itu ditulis silsilah Sunan Gunung Jati sampai ke Ubedillah. Setelah ini manuskrip dibawa ke ahli filolog dari Universitas Indonesia, ternyata kitab ini kertasnya tua, setelah pakai ludah, seret, tuanya hilang. Kertasnya ternyata kertas Manila. Kertas Manila itu ya kertas zaman sekarang itu, kayak karton itu. Itu. Jadi upaya itu sudah sejak 1960. Lalu yang tertua lagi di mana? Yang tertua lagi dalam tulisan Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan datang ke Kesultanan Banten, Sultanan Cirebon, Jogja, Solo, Madura.